ila arba'ati asya. Setiap perbuatan, apapun perbuatan tersebut, intinya perbuatan itu dibolehkan oleh syariat, maka perbuatan itu akan tercatat sebagai satu amalan, akan tercatat sebagai satu ibadah bila mana memenuhi empat syarat. Artinya apa? Kegiatan niki kalau tidak didasari 4 syarat tersebut maka percuma, tidak tercatat sebagai amal ibadah. Dan apa yang kita perbuatan tujuannya satu, pertama untuk ibadah, dan kedua mengharap ridha Allah. Jadi yahtajul amal ila arba'ati asya. Amal akan tercatat sebagai, artinya aktivitas perbuatan akan tercatat sebagai suatu amalan bila memenuhi 4 syarat. Al-awwalu, yang pertama, al-ilmu qabla bada'i. Kita harus berilmu sebelum memulai sesuatu. Artinya adik-adikku sekalian, apapun itu, terlebih lagi masalah ibadah ataupun mungkin sosial seperti niki, sepatutnya seharusnya kita gali dalam-dalam baik-baik ilmunya. Karena sesuatu yang tidak didasari ilmu percuma, hasilnya tidak akan sesuai dengan sesuatu yang didasari dengan ilmu. Seorang tukang meja, misal dia tukang perajar aja, dia memang ketar cara, memang tak kan, terlihat hasilnya. Ini pada dan mundur naik ke atas arah bawah. Hasil dari orang yang tidak mendasari sesuatu dengan ilmu. Tapi kalau kita dasari sesuatu apapun itu demi sebuah kemajuan, demi sebuah kesuksesan, didasari dengan ilmu, gali terus ilmu, maka insya Allah akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan. Nah, itu pertama, mulai sesuatu dengan ilmu. Kemudian yang kedua, asani an-niyatu, niat kita untuk apa? Melakukan sesuatu. Karena sesuatu yang tidak diniatkan untuk Allah, untuk kebaikan, sia-sia sesuatu itu. Bahkan sesuatu itu tidak ada pahalanya. La ajra liman la niyatalah. Tidak ada pahala bagi siapapun yang tidak meniatkan sesuatu. Maka perlu kita berniat untuk, di sini kan niatnya temanya ya, menumbuhkan kekompakan dan semangat perjuangan. Tapi intinya kan silaturahim. Satu, insya Allah silaturahim ajaran Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita datang ke sini, beliau niki ampura nekan Lombok Tengah, peringgaran ke kayu hadir di tempat niki, alhamdulillah. Macam-macam lema niki. Tapi demi satu tujuan, alhamdulillah Allah menyatukan kita dekat pada jam lema lekan, alhamdulillah. Ajari niat berdiri, niat kita perbaiki kalau mungkin ada hal-hal yang sifatnya sesuatu yang tidak diridhai Allah. Yang ketiga, as-salis as-sabru. Sekalian kita harus sabar dalam menempuh sebuah tujuan. Mungkin bisa saja dalam perjalanan sebuah misi perjuangan ada hambatan, hinaan, cacian. Mungkin tidak tahu ada hal-hal sesuatu hal yang mungkin sifatnya memundurkan semangat kita atau membelokkan tujuan kita atau menghentikan. Kita harus sabar. Setiap kebaikan wajib hukumnya teruji. Semakin besar ujian terlihat sesuatu itu nilainya berharga. Sesuatu yang berharga terbukti, terlihat bila mana dibungkus, dibingkai dengan ujian. Makanya jangan takut untuk meraih sebuah kesuksesan, walaupun itu dibarengi disertai dengan ujian-ujian. Sabar. Orang sabar insya Allah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, al-ikhlas. Apapun perbuatan itu kita belajar untuk ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mungkin ada niat-niat yang tidak sesuai, kita perbaiki. Karena Allah tidak akan membantu kita kalau kita tidak ikhlas. Seseorang yang memiliki jiwa ikhlas akan mampu mengalahkan sejuta orang yang tidak ada ikhlasnya. Nah, keikhlasan adalah dasar utama terkuat
untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah itu adik-adikku sekalian, perlu kita sama-sama renungi karena ini merupakan qaulul ulama. Banyak ulama Nabiara pengarang kitab yang menyebutkan riwayat ini sama. Lagi sekali tadi apa? Suatu amalan atau aktivitas akan bernilai menjadi sebuah ibadah bila mana memenuhi 4 syarat. Apa baru? Pertama, berilmu. Kedua, niat. Ketiga, sabar. Keempat, ikhlas. Insyaallah ibadah sebenarnya. Sholat kelihatannya ibadah, tapi kalau tidak ada ilmunya aja, nah, belum tercatat ibadah. Apalagi niat beli, apalagi tidak sabar, apalagi tidak ikhlas. Ini kelihatannya mungkin kita datang-datang ke sini tidak ibadah, tapi karena sudah disertai ilmu dari kemarin kan, sudah niatnya bagus, alhamdulillah. Kalau mudah-mudahan tercatat sebagai ilmu. Adik-adikku sekalian, wabil khusus para alumni, terus tingkatkan kekompakan kalian dan semangat perjuangan kalian. Karena tanpa sebuah kekompakan, tanpa sebuah semangat dalam perjuangan, sesuatu itu tidak akan sukses. Khairul ilmi maka natil khasyatu ma'ahu. Qaul ulama, sebaik-baik sebuah ilmu atau sebagus-bagus ilmu bila mana ilmu itu akan menghasilkan sebuah kebaktian kepada Allah. Seseorang yang berilmu, yang betul-betul ilmunya barokah, perilakunya akan semakin baik, ibadahnya akan semakin meningkat, ucapan, perilaku, kesemuanya akan ke kebaikan terus. Nah itu sebaik-baik ilmu. Khairul ilmi maka natil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bersama ilmu tersebut kita takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Setinggi dan sedalam apapun ilmu seseorang, atau bagaimanapun mungkin tingkat jubahnya, tapi kalau tidak menghasilkan sebuah takwa, tidak menghasilkan sebuah takut kepada Allah, maka keberkatan ilmu itu belum ada. Nah itu adik-adikku sekalian, jadilah manusia yang bermanfaat, terutama di mana dulu kalian menimba menggali sebuah ilmu. Sebarkan manfaat, supaya ada manfaat. Bahkan kan terutama kalian ini misi-misinya nanti kalian setidaknya nanti pas masuk ajaran baru harus mulai bergerak, terutama di sana kalian harus memiliki sebuah rancangan bicara kepada murid. Itu sebagai salah satu bagian kalian memperlihatkan satu kemanfaatan di mana dulu kalian mendapatkan ilmu. Nah itu adik-adikku sekalian, mungkin tidak sedikit, tidak banyak yang memberikan nasihat-nasihat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita tujuan sebagai misi-visi kita dalam hidup, mudah-mudahan diberkati, diridhoi, dan mudah-mudahan kita semua memiliki banyak manfaat, terutama di awal tahun baru 2022. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Mudah-mudahan dengan berkat karamah guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Al-Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Maghfurul Asyikh Muhammad Muhsin Mahful Al-Maghfurullah Asyikh Tuan Guru Haji Muhammad Asy'ari, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah beliau di dunia dan di akhirat, hingga pada akhirnya masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin adik-adikku sekalian singkat yang matur, mungkin beliau niki enak nasihati kita bersama. Kurang lebih yang menas maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq wal hadi ila syafi'ir rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.